Iya betul. Dia dosen IPB, tapi nanti saya kurikulum vitae-nya ada di sini. Oh enggak. Di sini Bu. Iya, di sini. Klik gitu. Silakan nih Pak. Oh, assalamualaikum Pak Ji Haryanto. Nah ini kenalin. Gak apa-apa nih adegannya begini aja ya. Terus apa? Ketua Ada tekniknya, ada entrepreneurship-nya. Jadi secara sederhana anak-anak ini diutus dari IPB karena desa untuk melihat potensi desa, untuk mengidentifikasi kearifan lokal yang ada di desa dan bagaimana mengolahnya sehingga menjadi teknologi yang bisa diterapkan di masyarakat berdasarkan kearifan lokal ataupun ada di biar lihat ntar beliau ini. Iya Bu, benar. Karena jujur kalau misalnya masyarakatnya juga masya Allah banget, kita diajak main voli bareng. Iya, Terus voli pantai gitu ya. Iya. atau sudah tidak ditemukan, dulunya ada. Gitu. Oh. Jadi mungkin nanti bisa di-compare datanya. Ternyata tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan di Belitung ini tidak ada yang endemik sebenarnya. Tidak ada endemik itu malah nggak ada yang asli banget dari Belitung. Tapi uniknya tumbuhan, hewan berharga yang nggak ternilai asetnya. Ya, sayangnya program-program seperti ini itu nggak populer di Indonesia karena nggak kelihatan. Orang Indonesia inginnya yang kelihatan. Kalau kita menjual produk kita di lingkungan itu sendiri, artinya di setiap meja di BCA Bu, time trip namanya, itu kita juga sediakan warga sana ada yang kajian tradisional sana gitu-gitu. Jadi emang mulai kami sendiri, pemerintah itu pun tidak harus memperhatikan tidak hanya kebijakan dan sudah dikerjakan gitu, udah ceritainnya tinggal satu sih sebetulnya. Ini bakal jadi motivasi nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ini kebetulan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang agak gerah ya mungkin ya. Malam ini di Kedai Pak Itam kita kedatangan tamu nih, Bapak Firmas dengan teman-teman dari mahasiswa dan mahasiswa IPB ya. Nah, mungkin nanti baru satu-satu ngenalin diri ya, yang alhamdulillah sedang KKN di Belitung ya. Nah kebetulan ini agak spesial diundang nih dalam acara podcast di Kedai Pak Itam yang sebetulnya itu tiap hari Rabu malam Kamis. Nah alhamdulillah nanti kita yang tegang-tegang ya, kita ngobrol biasa aja, pengen tahu bagaimana sih kesan dan pesan ya gitu ya. Pesan belum nyuruh pulang kok kita ya, bener ya, masih sangat belum semua daerah di Belitung dijangkau kan, belum nganyau apa enggak, jalan-jalan. Nah itu ntar ditanya ini. Kebetulan di podcast Kedai Pak Itam ini kita benar-benar mau ngangkat masalah-masalah yang ada di Belitung, terutama kayak sejarah, kayak makanan gitu ya, kemudian kayak tempat wisata gitu. Nah ini sebagai edukasi nih ke generasi muda nih, karena sebetulnya banyak juga orang Belitung yang nggak tahu gitu loh tentang daerahnya sendiri gitu. Nah ini kebetulan kalau kalian datang hadir di sini KKN, kita kan juga jadinya pengen tahu kesannya gimana sih gitu. Nah ini Pak Hirmas yang kebetulan beliau adalah salah satu orang Belitung Pak ya. Iya betul. Beliau dosen IPB, tapi nanti saya kurikulum vitae-nya ada di sini. Oh enggak. Di sini Bu. Iya di sini. Klik Gitu. Jadi Ketua Gemawira ini gerakan masyarakat wirausaha. Oh, insyaallah. Nah, jadi kebetulan beliau ketuanya untuk Belitung dan Belitung Timur ini punya apa ya namanya, kita misi khusus untuk ketahanan pangan. Luar biasa. Ya, kawan-kawan itu tadi misalnya punya produk UKM tapi bahan bakunya singkong nih. Ya. Nah, ternyata pada nggak ada di Belitung yang nanam singkong. Masa singkongnya harus didatengin dari Jakarta gitu Pak? Iya betul. Nah kita mencoba survei seberapa banyak sih kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Pulau Belitung sendiri. Jadi
gitu. Mungkin nanti ngobrol juga lah kawan-kawan di IPB nih, terutama mungkin ya ada teknologi atau ada apapun yang mungkin bisa disupport lah untuk Belitung gitu ya. Pengalaman-pengalaman yang kebetulan mereka kakeknya di desa Kerong ya, di desa Badau dan satu lagi di desa Seliu. Silakan mungkin Pak Emas. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pertama kami ucapkan terima kasih ke Ibu Istanti ya, dan tim ya yang dari kedai Pak Itam yang sudah mengundang kami untuk di podcast malam ini, dan Bapak dari Gemawira tadi terima kasih sudah bergabung. Perkenalkan, saya Hirmas Puadi Putra, kelahiran Tanjung Pandan 37 tahun lalu, Bu. Lahirnya di rumah sakit umum itu yang depan terminal, kalau sekarang jadi dinas kesehatan ya. Ya, terus cuma numpang lahir, kemudian langsung dibawa lagi ke Pulau Seliu karena kebetulan orang tua saya kedua-duanya, bapak dan ibu itu guru SD di Pulau Seliu. Jadi saya tumbuh kembang di pulau kecil di selatan Belitung ya. Barat laut ya, barat daya Belitung. Dan singkat cerita, saat ini saya bertugas sebagai dosen di IPB City Bogor, dan kesempatan malam ini saya ditemani mahasiswa-mahasiswa kami di hari IPB KKN tematik inovasi IPB. Nah, kenapa pakai kaos ini? Karena yang dibawa ini anak-anak KKN, anak mahasiswa KKN yang sedang bertugas di Belitung. Ada di 3 desa tadi udah disebutkan sama Ibu. Ada desa Badau 9 orang, desa Terong 8 orang, dan desa Pulau Seliu tadi kampung halaman saya ada 8 orang. Nah, setelah ini mungkin teman-teman mahasiswa bisa perkenalkan diri ya. Nama, asal daerahnya dari mana, kemudian di IPB belajar apa. Gitu ya. Dari yang jauh dulu ya. Boleh. Yang sebelah kanan saya. Ya, masuk suaranya. Assalamualaikum semuanya. Nama aku Lutfia Lusna, biasa dipanggil Tia. Aku asalnya dari Jogja tapi numpang lahir aja, kayak Pak Hitam suka lahir di sini aja gitu. Tapi gedenya di Tangerang. Iya, terus di IPB aku belajar ilmu ekonomi syariah. Ini jaketnya lagi aku pakai. Promo kalau mau sekolah tentang ekonomi syariah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Delisa Prasasti Lesmana, dan dari salah satu Tim KKN IPB juga sudah diperkenalkan oleh Ibu Tanti dan juga Pak Hirmas. Sama juga kayak Pia, kalau misalnya saya dari jurusan ilmu ekonomi syariah. Dan untuk asal dari Bogor seperti itu. Mungkin di next kan. Oke, halo pemirsa. Asik pemirsa. Keren. Perkenalkan, nama aku Umar. Di sini aku sebagai ketua kelompok ya dari KKN yang berada di Terong, dan aku di PB belajar geofisika dan meteorologi, itu terkait atmosfer, cuaca dan iklim seperti itu. Dan Asli Depok, Jawa Barat. Jauh pasti. Kalau dari sini. Iya. Jauh. Oh, kenal juga? Iya, kenalan juga biar yang di sini juga tahu Bapak siapa namanya, ntar bingung manggilnya gimana kan? Biasa dipanggil Pak Ci, dari kebanyakan emak-emak UKM tapi dan pelaku Pak Ci UKM Yanto. Pak Ci Yanto gitu kan. Kelahiran Tanjung Pandan sekian puluh tahun yang lalu lah ya. Dan orang tua asli sini, dan alhamdulillah dan insya Allah juga sekarang ini dipercayai dari kawan-kawan untuk kedua kalinya memimpin gerakan masyarakat wirausaha Pulau Belitung, artinya Kabupaten Belitung dan Kabupaten Beltim untuk yang kedua kalinya. Dan baju ini saya pakai. Nah, sama-sama pakai baju. Sebagai identitas gitu. Betul, identitas. Silakan Ibu Tanti. Iya, oke.
Iya, jadi makasih ini semuanya udah ngenalin anak Jogja gitu ya, anak Jogja, tapi kemudian datang ke Belitung, terus Depok ya. Terus kakak tadi dari mana? Bogor. Dari Bogor. Nah, ternyata ketemunya di Belitung. Tuh, geofisika tuh ya. Nah, ntar kita cerita geofisika ntar. Nah, kita yang paling pertama pengen tahu ceritanya sebenarnya tugas KKN itu apa yang akan dilakukan oleh Baik Bu Tanti. Jadi bukan oleh sebenarnya bagian dari mata kuliah ya, mata kuliah sebenarnya bagian ada yang sifatnya wajib ya, mata kuliah ada yang sifatnya wajib pilihan, jadi dia bisa klaim SKS. Jadi kegiatan KKN ini kegiatan rutin setiap tahun, jadi dia bisa klaim universitas. Jadi kegiatan KKN ini kegiatan rutin setiap tahun oleh universitas, termasuk IPB saja lagi. Iya. Karena branding baru ini menyesuaikan dengan komposisi fakultas di IPB yang sudah karena branding baru ini menyesuaikan dengan komposisi fakultas di IPB yang sudah jauh lebih kan sebelum-sebelumnya sekarang sudah ada fakultas kedokteran, sudah ada pola teknik gitu ya. Jadi IPB sudah apa ya bertransformasi dari institut menjadi universitas. Jadi akademiknya secara resmi belum diketok gitu ya. Kemudian terkait KKN ini KKN ini sebenarnya menjawab dari 3 tugas tridharma perguruan tinggi, Bu Tanti. Jadi kalau perguruan tinggi itu kan ada 3 ya, tridharma perguruan pendidikan dan pengabdian masyarakat. Nah, ini adalah bagian dari pendidikan dan pengabdian masyarakat. Kenapa pendidikan? Karena ini mata kuliah, ada kredit SKS-nya. 4 SKS. Nah, mereka Ada minimum jam kerjanya, ada minimum target dan luaran akademiknya. Nah, makanya disebut ini mata kuliah. pendidikan yang seperti apa? Pendidikan Mengasah soft skill. Selama di kampus kan mereka sudah dapat tuh mata kuliah ekonomi, mata kuliah macam-macam, dan sekarang ini momennya untuk mencoba mengaplikasikan, menerapkan pengetahuan, wawasan teknologi yang sudah kuliah. Nah, selain itu ada skill seperti soft skill komunikasi, soft skill diplomasi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat itu dipelajari di bangku kuliah. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang mereka pelajari sebenarnya justru dari masyarakat mitra di lokasi KKN gitu ya. Jadi saya selalu kan ke mereka, ini pendidikan, jangan tiba-tiba mengajari gitu di lokasi KKN, karena justru ini sarana untuk belajar dari masyarakat langsung. kedua, pengabdian masyarakat. Kenapa pengabdian masyarakat? Karena IPB salah satu universitas yang sangat concern dengan sustainability, Bu. Jadi IPB ini peringkat 1 Indonesia. Jadi kampus yang benar-benar menerapkan teknologi untuk masyarakat di Indonesia. Nah, apa yang dibawa sama IPB? Rektor kami menyampaikan ada istilahnya teknopreneur, sosioteknik. Jadi ada 3 kata kunci di situ, ada sosialnya, ada tekniknya, ada entrepreneurship-nya. betul. Jadi secara sederhana anak-anak ini diutus Untuk melihat potensi desa, untuk mengidentifikasi kearifan lokal yang ada di desa dan bagaimana mengolahnya sehingga menjadi teknologi yang bisa diterapkan berdasarkan kearifan lokal ataupun adat istiadat di situ. sehingga tujuannya bisa mengangkat ya ataupun men-trigger, merangsang perkembangan SDM terutama Dan juga potensi desa. Walaupun sering bilang ke mitra ataupun adat istiadat jangan juga juga terlalu banyak sehingga berharap tujuannya dengan bisa mengangkat ya ataupun men-trigger, merangsang perkembangan SDM terutama sumber daya manusia
besoknya. Tapi sebelum ke Desa Terong kita ada penyambutan terlebih dahulu di kantor Bupati. Kantor Bupati. Lalu baru ditaruh di desa masing-masing, diantar oleh koordinator wilayah dan DPL, Dewan Dosen Pembimbing Lapang kami, seperti itu. Dan saat menyampai Desa Terong, benar kita disambut ramah sama, kita punya ibu kita semua, namanya Macum. Itu yang menjadikan kita homestay. Itu benar kita disambut ramah. Kita hari pertama langsung dikasih cumi, karena kebetulan beliau juga nelayan. Jadi cumi banyak, kita dikasih cumi, langsung kita masak, terus kita kasih ikan juga. Dan tidak jarang kita dikasih makanan-makanan seperti itu. Jadi kita tinggal mengolah saja gitu, seperti itu. Terus juga kita sudah diundang hari ketiga, kita langsung diajak kondangan, Bu. Oh, kondangan. Ada yang kaget ya. Nikah, iya. Kita langsung diajak kondangan. Terus juga kita juga diundang untuk minum kelapa dan juga makan singkong terutama. Terus kita juga ada berkunjung ke rumah Pak RT dan Pak RW serta berbincang dengan Pak Kadus dan Ibu Kadus, seperti itu. Pokoknya untuk di Belitung ini benar-benar warganya ramah-ramah banget. Oh ya, fun fact juga, Belitung nih kita kaget ya, di motor tuh pernah nyatorin kuti motor. Jadi kuti motor ditinggal di motornya. Aman banget aman gitu banget ya. Jadi, tapi jangan diceritain nih sama yang lain. Jangan ya? Belitung kita bisa ambil. Enggak. Maksudnya ini tetap harus safety ya, meskipun dibocorin. Tapi sama itu, karena di Bogor pun motor gak ada kuncinya pun bisa diambil. Gitu. Oh iya paham. Gitu. Ya dengan teknologi tadi. Seperti itu. Terus kita berjalan berapa hari sini? Udah 22 hari. 22 hari. Dan selama 22 hari kita benar. Ini bakal jadi core memory kita lah di sini. Benar kita di sini betah banget. Belitung tuh super duper indah. Buat teman-teman yang nggak tahu, Belitung tuh indah banget. Bahkan pantai-pantai yang bukan tempat wisata seperti Pantai Mangrove di Terong tuh benar sunsetnya luar biasa bagus. Kita betah banget. Kita hampir setiap hari ke sana ya. Hampir setiap hari ke sana sore gitu. Dan selalu dapat sunsetnya. Kita cuma jalan jalan. Kalau misalnya memang cerah dan tidak tertutup awan. Tuh sekaligus promo ini ya. Besok mampir ke Belitung. Desa Terong aman. Ya. Dan untuk Desa Terong sendiri itu kan karena ternyata Desa Terong ini termasuk desa yang cukup maju pariwisatanya ya. Iya. Sudah mendapat sertifikat berkali-kali oleh Kemenpar dan juga Desa Binaan Bakti BCA juga. Jadi kita juga cukup tidak mengkhawatirkan terkait pariwisatanya. Jadi kita di sini programnya terkait pariwisata hanya berusaha ikut membranding juga terkait Desa Terong, konten-konten digitalisasi seperti di TikTok ataupun di Instagram, seperti itu sih. Udah disebarin tuh di TikTok tadi. Sudah beberapa. Enak banget nih sunsetnya begitu ya. Terus pada langsung nanya, gimana cara ke sana gitu ya? Ada nggak yang berapa kali kita ditanya, kalian tuh KKN atau liburan sih? Nah, bener. Ini buka open trip nggak, terus kayak open trip KKN. Open trip lagi kapan? Keren. Ini biar didengar sama siapa tadi? Pak Bupati mungkin gitu ya. Siapa tahu besok diajakin kemana gitu. Lanjut. Oh udah ya. Udah ya. Sempat bertemu dengan Bupati juga. Oke. Kita sempat ketemu Ibu Agus juga, Ibu Heliana. Iya. Oh iya. Yang ke Seliu kemarin. Iya betul. Luar biasa pokoknya Bu di sini. Luar biasa. Orang Belitung pun ramah-ramah banget. Saya betah di sini. Mungkin lanjut dulu. Ya, boleh silakan. Kakak, kayak sebenarnya udah. Kalau di sini panggilannya kakak, abang ya. Oh iya, boleh Ibu. Gak apa-apa kan Ibu panggil gitu? Gak apa-apa Ibu, boleh banget. Silakan. Mungkin tadi udah semuanya sebenarnya dirangkum sama Umar ya Ibu ya. Oh iya. Tapi gak apa-apa. Kalau misalnya dari aku sendiri mungkin beda sama Umar ceritanya. Kalau misalnya dari point of view aku sendiri itu, jujur aku udah pernah ke Belitung waktu itu. Dan untuk liburan, untuk liburan bersama keluarga. Dan terus pas KKN awal tuh aku sempet takut karena kayak aduh random nih kayak gitu kan. Terus ternyata tiba-tiba ada tawaran untuk KKN ke Belitung gitu. Jadi siapa yang mau waktu itu koordinator Firza ya Pak, selaku koordinator kabupatennya itu dia menyebarkan informasi KKN Belitung ini seperti itu. Terus tanpa babi bu kita mikir panjang, saya langsung mau karena memang udah jatuh cinta ini Bu sama Belitung karena keindahan pantainya. Dan memang betul kalau misalnya kata orang Belitung di sini tuh kalau misalnya udah minum air Belitung pasti akan gitu balik ya, lagi katanya. Dan benar gitu itu. Jadi mungkin air Belitung waktu itu saya minum pas liburan bikin saya balik lagi ke sini buat KKN kayak gitu. Iya mungkin kalau misalnya kemarin pas liburan itu bentar aja Ibu. Jadi kalau misalnya untuk sekarang KKN lebih berbaur sama masyarakatnya. Jadi lebih bisa mengenal
masyarakat di Belitung ini. Jadi yang pertama, jujur pas ke Desa Terong itu sendiri, kita benar-benar wow banget sama Desa Terong karena mungkin masyarakatnya juga menyambut kita dengan sangat hangat gitu Bu gitu. Jadi seminggu pertama tuh kita full dikasih makanan terus. Bener kata Umar. Udah nimbang nggak sebelum dan sesudah? Udah nimbang. Ada yang naik katanya. Beberapa dari kita udah naik berapa kilo. Tuh kan. Beberapa dari kita nambah 2 kilo karena kita dikasih ikan, cumi. Terus kita sesuatu yang sangat berbeda dari yang berbeda banget. Ini beneran tinggal di kota besar gitu iya, ya. Ibu bener. Kita betul. Seger, pasti. Masih ada manis-manisnya. Iya. Kalau iklan tuh kan ada manis-manisnya. Bahkan kita dikasih experience, kita suka diajakin anak-anak kecil di Desa Terong untuk cari kremis sendiri Bu. Itu kayak bener sesuatu yang gak bisa dilakukan. Udah tahu ya? Iya, gak bisa dilakukan di kota. Terus kayak ya ampun, kita bisa kayak gini cuma di Belitung doang kayak gitu. Jadi memang catet. Betul. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh tempat healing langsung aja ke Belitung gitu. Apalagi keren. di Desa Wisata Kreatif Terong ya Bu, seperti yang udah tadi teman-teman juga bilang, Desa Wisata Kreatif Terong tuh emang ada paketnya sendiri Bu. Mungkin aku juga izin menjelaskan sedikit ya terkait Desa Wisata Kreatif Terong itu. Dia menawarkan beberapa paket Bu di Desa Wisata Kreatif Terong ini. Jadi dia nanti kita bisa ke Bukit Tebalu. Jadi Desa Terong itu punya Bukit Tebalu buat lihat 22 hari udah sekeren ini ngomongnya Pak. Dia langsung promo wisata, dia tahu Bukit Tebalu. Betul, jadi teman-teman kalau misalnya emang mau cari tempat-tempat yang emang ada unsur budayanya terus masih bisa healing, bisa aja langsung ke Desa Terong seperti itu. Iya, betul. Untuk pemesanannya di mana? Pemesanannya bisa kok di sini ya. Bisa langsung hubungi Pak Iswandi. Pak Iswandi tuh. Biar lihat ntar beliau ini iya, udah dipromoin. Bener. Karena jujur kalau misalnya masyarakatnya juga Masya Allah banget, kita diajak main voli bareng. Iya, terus voli pantai gitu ya. Iya, betul Ibu, karena di atas pasir kan. Ternyata di sana main voli itu jago-jago banget, bahkan anak-anak kecil tuh udah jago banget main volinya gitu. Jadi kita emang suka ada lomba Bu. Malam-malam ibu-ibunya suka main voli. Di sini memang itu kayak udah muter gitu ya, kayak kompetisi yang oke lah. Betul. Bintang voli tahu nggak? Bintang voli. Orang Indonesia yang jago internasional. Oh, Megawati. Betul, dari Korea ya Ibu ya. Sempat di Korea juga, betul. Oh enggak. Udah, ada lagi? Iya, boleh. Kalau misalnya dari aku segitu aja, teman-teman emang udah keren banget Belitung sih Bu gitu. Mantap. Ya, kalau saya tambahin sebelum ke Pia. Oh iya, boleh. Umar ini Bu udah bilang ke saya, menyatakan bahwa dia maunya pensiun di Belitung. Waduh. Jadi udah ini masih muda, tapi udah kepikiran pensiun nanti harus di Belitung Pak katanya gitu. Saking udaranya bersih. Kita butuh juga ini. Kalau misalnya Umar mau AWS tadi ya, nanti juga dibutuhkan oleh orang-orang Belitung ya. Udah aja bilang Pak Bupati saya butuh kerja di sini. Mau nggak sih? Atau mau melanglang dulu kayak Pak Tirsam? Iya. Udara jauh lebih bersih. Jauh lebih. Nggak ada macet, orang-orangnya ramah, aman. Berapa kali nih kata-kata orang-orangnya ramah nih harus dicatat. Iya betul Bu. Jadi ini biar imbang ya. Betul. Nggak hanya Terong sebenarnya, Badau, Seliu, itu mengalami hal yang sama mahasiswa kami. Jadi yang di Badau itu hari pertama tiba-tiba diantarin telur Pak. Ada orang kampung nganterin telur gitu. Iya. Untuk mereka, dan itu cuma-cuma gitu. Terus besoknya diajak makan, gantian itu, rumah bergantian ngajak makan, dan itu gratis. Jadi di Seliu pun juga seperti itu, dianterin ke Piting sampai mereka udah nggak bisa makan lagi kepitingnya gitu. Jadi luar biasa. Jadi saya udah bilang ke mereka sebelum berangkat ke Belitung juga, sebagai orang Belitung saya bilang kalau ke Belitung nggak akan kelaparan gitu kan, karena orang-orangnya insya Allah itu peduli dia ya, nggak akan kelaparan, nggak akan kehujanan, tenang aja gitu. Oke. Kira-kira gimana ini? Siapa tahu ada yang beda nih. Entar disanjung-sanjung terus, tiba-tiba ada yang nggak enak gitu. Ada nggak? Di Belitung semuanya enak. Semuanya enak dari makanannya, dari masyarakatnya semuanya juga welcome ke kita. Ini keluarga nanyain nggak cemas nggak sih? Biasanya kan gitu nih. Sejauh ini mungkin ada dari Jogja malah tadi ya. Kuliahnya ke Bogor. Aku ada banget sih Bu cemasnya, Bunda apalagi gitu. Apalagi kan waktu aku daftar tuh, aku daftar dulu baru izin, bukan izin
hidup. Iya. Karena waktu itu kuotanya terbatas dan habis pendaftaran kayak sejam setelah pendaftaran tuh langsung habis kuotanya. Oh gitu. Padahal itu saya umumkan tidak terbuka, Bu. Bukan yang open. Benar. Siapa yang mau KKN di Belitung gitu? Iya. Dari mulut ke mulut. Mahasiswa bimbingan saya. Cuman dia bilang ke teman-temannya, ternyata nggak nyampe 2 jam, 1,5 jam kayaknya. Udah habis full kuotanya. Orang. Jadi kayak YTTA gitu loh, Bu, yang tahu-tahu aja gitu. Iya. Waktu itu juga aku tahu dari temen aku. Aku kira juga yang daftar, yang ngasih tahu aku daftar, ternyata nggak daftar. Jadi terus kata orang tuanya gimana? Udah daftar baru izin. Iya, katanya. Kakak, memang nggak apa-apa, katanya gitu, jauh banget Belitung. Emang kamu tahu Belitung di mana? Katanya gitu. Dimarahin katanya. Iya, dimarahin pas itu kan karena emang aku nggak ada bayangan di Belitung kayak apa juga gitu ya, Bu. Jadi sebenarnya ini first experience aku banget dan surprisingly super duper wow ya Belitung, Bu, dari makanannya, terus dari wisatanya juga dan masyarakatnya juga. Dan yang paling aku kaget itu di sini kalau malam bintangnya kelihatan banget dan banyak banget gitu. Iya, dan indah banget. Indah banget. Nggak ada polusi sama sekali berarti kan ya, bukan kalau di Bogor, di Jakarta, bahkan di Jogja pun bintang-bintang tuh nggak kelihatan gitu loh, kayak masih ketutupan awan. Gitu. Gimana kita suka bengong, Bu. Iya. Bareng gitu. Iya, bareng-bareng ngeliatin dan juga kayak wah, indah banget. Berarti kita udah nggak perlu main HP gitu ya? Iya, nggak perlu. Bener nggak? Harusnya begitu ya. Iya. Berkualitas, betul. Nah, kan lagi bulan ini ya, apa namanya? Bulan raya katanya gitu kalau orang Belitung bilangnya. Gitu. Terus ada kesan mengenai yang lain yang kesan beda? Mengenai yang lain tuh di sini ibu-ibunya sehat-sehat banget. Sehat-sehat. Oh kayak Bu Tanti ini gitu sehat. Gemoy. Mereka sehat banget. Terus kayak malam-malam main volley itu kan maksudnya malam-malam masih main volley. Tenaga banget ya Bu, kayak semuanya main gitu. Itu karena makan ikan tuh kayaknya. Nah, iya, coba diteliti. Bener nggak nih mungkin anak nanti kali IPB? Setelah ini. Betul. Itu juga udah lumayan jago kok Bu main volleynya. Gara-gara itu ya tadi ya. Dan lumayan sehat tadi, naik 2 kilo katanya. Iya, naik 2 kilo itu bersyukur banget Ibu di sini. Karena saya tipikal orang yang susah naik berat badan. Susah naikin berat badan. Jadi apa tadi Bunda udah dikasih tahu nih udah pokoknya enak banget gitu ya. Terus hasilnya kata Bunda, yaudah aman, oke gitu. Jadi sekarang udah berkurang lah. Iya, biasanya nelfon pagi, nelfon siang gitu ya, biasanya gitu. Biasa gitu ya, namanya jauh kan. Kalau bisa tiap jam itu Bunda ngechat tiap jam gitu. Nah, itu yang paling penting. Jadi ada salah satu mahasiswa itu orang tuanya mau nyusulin. Oh gitu. Iya, karena tertarik juga. Tertarik juga. Sebenarnya kan libur apa kakak itu? Iya tadi. Mereka pulang di 25 juta pariwisata baru lagi. Ini keren. Kita siap promosi Belitung. Ya. Nah ini insya Allah nih kedai Pak Itam nih ya juga apresiasi nih ya buat yang tadi 25 duta wisata baru nih kayak gitu. Justru juga kepengen apa sih potensi Belitung? Kira-kira ini bisa nggak sih dikembangkan menjadi wisata yang lebih lagi daripada yang misalnya dari sisi tadi pantai gitu ya, udah menarik banget dan kayak ngelihat bintang juga kayaknya itu wisata lihat bintang gitu kan udah jadi. Apa mungkin yang kalian lihat ada potensi lain baik dari sisi makanan? Belum cerita makanan nih Pak. Ya tadi saya mau ngajak ada seorang teman yang tadi di syuting lewat podcast kita beberapa malam yang lalu, mau saya sambungin nih obrolannya sama yang tadi teknologi. Tadi kan ada AWS tuh, teknologi cuaca. Nah Bapak ini tanpa teknologi dia tahu tuh kapan bentar lagi angin dateng, kapan musim nanem gitu Pak. Nah tadinya mau saya combine nih, tapi artinya kalau malam hari ini beliau nggak hadir, memang akan diundang lagi berarti khusus mempertemukan adik-adik sama beliau nih, ya teknologi dengan kearifan lokal, bagaimana nanti ini bisa jauh akan membuat Belitung menjadi berkembang. Betul. Seperti itu ya. Betul. Nah di wirausaha juga ada hal-hal yang kreatif nih anak IPB ya. Kalau saya tadi masih taunya Institut Pertanian Bogor plus University ini perkembangannya akan jadi luar biasa nih pasti teknologi. Kira-kira nih Pak Hirmas duluan ya potensi lokal itu akan dikembangkan nggak nih sama
teman-teman, atau nggak berharap terlalu banyak? Iya. Boleh. Oh, boleh. Pak Cianto. Sedikit mengarahkan mereka ya, atau apresiasi nih. Apresiasi. Ya, yang pertama jelas apresiasi dengan anak-anak ini ya jelas umurnya anak-anak ya. Betul. Iya. Saya nggak bilang anak-anak tadi Pak. Umur Karena saya juga masih muda. Salah satu anak saya juga seumuran mereka dan di Pasundan. Betul. Di Punpun Udah pas anak. Iya. Anak Pak. Jadi apresiasi sekali dengan anak-anakku yang datang dari jauh sebagai duta. Mungkin nanti Kak sebut duta lah ya yang mengenalkan Belitung. Dari sebut tadi Terong, Badau dan Seliu. Aku rasa secara keseluruhan dan secara umum Belitung itulah tipenya. Pertamanya aman, keduanya tidak ada macet, udaranya bersih, masyarakatnya welcome semua. Nah, hal-hal ini kan bagi aku sangat terima kasih dengan anak-anak ini yang dari 25 ini kan minimal anak, bapak, umak. Artinya sudah 3 yang tahu. Dari 3 ini mungkin dari lain-lain lagi. Dari 3 ini yang lain lagi. Bisa kasih tahu dari mulut ke mulut gitu, ya, experience-nya tadi. Kita tarik lah orang ke Belitung untuk ini. Ya, itu pertama. Kedua, pas buat nanti WA, Pak Cik, malam ini ada IPB. Otak aku berpikiran, oh ini institut teknologi pertanian kan? Iya, pertanian ini kerja pertanian ini, kurasa kena ini dengan aku nih. Aku maka segera pergi kan? Iya. Pertanian Belitung ini bagaimana? Beliau punya usaha daun kelor, Pak. Karena daun kelornya belau tanam, terus belau ambil daunnya, kemudian dibubukin gitu ya, dan juga dijual untuk bagaimana tuh nanti itu ada teknologi nggak yang menarik juga gitu. Jadi untuk itu Belitung ini kan terkenal dengan daerah tambang, tapi di sisi lain tekstur tanah kita, tanah Belitung itu juara loh dari berbagai produk. Misalnya ini bicara pertanian tadi kan, karena itu terpikirkan bahwa pertanian Bogor soalnya kan IPB ya kan, jadi pertanian oke. Jadi Belitung ini sangat unik, tambangnya ada tapi kualitas tanahnya bagus untuk salah satu dan bermacam tumbuhan, macam cabai misalnya kan, cabai Benito paham tak juga Cabai Belitung. Ya. Cabai. Cabai Belitung itu setahu aku yang berjalan kemana-mana, cuma cabai Belitung yang paling pedas. Ya. Cuma cabai Belitung yang paling pedas. Buktikan nanti coba. Buktikanlah. Makan cabainya maksudnya. Makan cabainya Belitung. Itu paling pedas sedunia. Meskipun aku belum pernah keluar negeri. Tapi mereka kalau mahasiswa beda Pak, ada cabai lain yang katanya pedas, baru cabai Belitung baru dimakan gitu ya? Atau bagaimana cara surveinya? Ada teknologinya? Belum sampai ke situ. Belum bisa ke penelitian. Jadi untuk masalah pertanian ini kami terus terang kembali tadi sebagai ketua Gemawira yang insya Allah tahun ini kita gemakan terus, satukan terus petani-petani, nelayan-nelayan yang atau terutamanya petani kan, untuk mengembangkan pertanian yang berbasiskan teknologi terbarukan ataupun gimana. Yang penting Belitung ini kita punya lahan, kita siapkan untuk berinovasi lah bagi IPB. Itu saja Bu. Iya. Oke. Nah itu tadi bicara potensi tadi udah ngenalin tadi ada daun kelor nih Pak. Dan banyak sebetulnya tumbuhan tanaman kita dalam podcast yang kemarin itu yang ini belum begitu dikenal. Jangankan untuk nasional gitu ya, untuk masyarakat lokal sendiri ini yang saat ini udah nggak jadi habit bertani lagi gitu karena tadi nambang kata Pak Haryanto. Nah saya kebetulan pembina Gemawira, beliau ketuanya, kita sedang memotivasi nih, memotivasi masyarakat untuk usaha sendiri. Terus kemudian kalau butuh cabai nanam sendiri, kalau butuh ubi nanam sendiri, atau kemudian berkomunitas dengan petani-petani lokal tadi gitu. Gimana kira-kira Pak? Baik, nah ini panjang ya. Berapa SKS Pak panjangnya? Kalau dipaparkan panjang. Betul. Tapi singkat ceritanya memang ini perlu kerjasama banyak pihak ya. Betul. Banyak pihak.
Dan memang kalau kebetulan kami pernah sekolah di luar ya Bu ya. Iya. Jadi memang peradaban maju itu salah satu cirinya adalah mereka membuat kebijakan, membuat strategi pembangunan itu berbasis data. Betul. Berbasis data saintifik. Jadi bukan berbasis selera, Pak. Bukan berbasis kepentingan. Kepentingan no ini, no itu gitu kan. Bukan. Atau kepentingan siapa. Bukan. Tapi lebih ke data. Data saintifiknya seperti apa. Kalau kita merujuk ke data, maka itu akan objektif. Objektif sesuai dengan potensi yang ada di daerah itu. Nah, kalau kita melihat Belitung, betul Pak, kita ini kan pulau. Betul. Kepulauan, dikelilingi laut, wilayah lautnya sangat luas, ya. Jadi memang cocok dengan IPB. Jadi IPB itu kan basisnya agromaritim Pak. Iya, agromaritim itu pertanian, agro itu kan pertanian dalam arti luas, termasuk peternakan di dalamnya. Kemudian maritim ini perikanan, kelautan, pariwisata gitu ya. Nah, dan IPB itu sudah punya MOU dengan Belitung sejak lama Pak. Jadi saya PIC kerjasamanya, karena orang Belitung saya itu 2017, 2018 jadi PIC-nya. Tapi jauh sebelum saya menjadi PIC sudah ada MOU antara Belitung dengan IPB dan Belitung Timur dengan IPB. Jadi sudah ada MOU-nya. Dan memang karena IPB basisnya agromaritim, maka yang dilihat potensinya adalah agromaritim dan cocok. Bahkan dulu waktu Pak Bupati Sahani Saleh, Pak Sanem, itu sangat dekat hubungannya dengan IPB karena anak-anak beliau juga alumni IPB. Iya, betul. Beliau, saya bisikin, Pak nanti kalau sambutan bilang Pak, IPB itu kan nama kampusnya, daerahnya itu Dermaga Bu. Dermaga. Tapi nggak ada lautnya. Oh iya. Nah, lautnya di Belitung. Jadi pas sambutan, beliau bilang itu ke rektor. Nah, kami, Pak Rektor, menyediakan laut untuk IPB. Karena IPB Dermaga nggak ada laut. Gitu, ya. Lautnya di Belitung. Gitu. Iya, betul, jadi, betul. ketawa lah kami semua dari IPB itu. Dan memang hubungannya sudah sangat intens ya Bu. Tidak hanya kegiatan pendidikan sebenarnya, tapi juga penelitian sudah banyak. Penelitian ya. Dan kami sudah supply data-data itu ke Bapeda masing-masing. Penelitiannya bahkan di pulau terpencil pun seperti Pulau Seliu itu data mangganya itu sudah diidentifikasi Pak secara molekuler. Secara molekuler Bu, secara genetiknya sudah dipetakan sama peneliti-peneliti IPB. Jadi itu tinggal nanti gimana mengemasnya ya untuk menjadi strategi atau program. Misalnya ternyata Pulau Seliu itu seperti lab ya, lab koleksi mangga varietas dari manapun ada di Pulau Seliu itu. Oh gitu. Gitu. Jadi iya. Jadi itu nanti ada publikasinya. Dicek saja ada berapa varietas mangga di Pulau Seliu itu yang mungkin di daerah lain belum ditemukan atau sudah tidak ditemukan, dulunya ada. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa di-compare datanya. Ternyata tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan di Belitung ini tidak ada yang endemik sebenarnya. Tidak ada endemik itu maksudnya nggak ada yang asli banget dari Belitung. Tapi uniknya tumbuhan, hewan yang ada di mana-mana di Belitung bisa ditemukan. Nah, gitu. Mangganya itu ada yang unik gimana ceritanya? Gimana? Jadi mangga ada yang unik dari segi kemarin ada. Oh enggak, maksudnya dia masih ditemukan di situ, tetapi tidak ditemukan lagi di daerah lain. Ya, dulu pernah ada. Jadi semacam tadi kan saya bilang, kultur hidup varietas mangga di Indonesia itu di Seliu itu. Kalau itu bisa kita kemas, datanya sudah ada, itu kan menjadi branding baru. Gitu kan ya. Nah gitu. Terus dari segi ketahanan pangan tadi, betul Bu. Jadi memang berkah anugerah ya kita ini pulau, tapi juga ada sisi rapuhnya. Sisi rapuhnya itu adalah terkait ketahanan pangan. Coba kita cek suplai makanan kita, apakah sebagian besar sudah diproduksi di Belitung sendiri? Tidak. Sayur mayur, daging, telur itu dari luar semua, BBM dari luar gitu. Bayangkan, ya kan? Bayangkan kalau suatu saat pandemi kemarin sudah pernah terjadi. Kemudian sekarang climate change. Cuaca ekstrim itu sering terjadi. Misalnya nggak hanya 3 hari, 1 minggu.
nggak bisa misalnya kapal masuk Belitung, apa yang akan terjadi? Pulau ini sangat rentan. Kalau kita nggak mengembangkan agromaritim, ketahanan berbasis pertanian dan kelautan, maka bisa saja anugerah ini berubah menjadi bencana di kemudian hari. Nah, sekarang bagaimana kita memitigasinya? Kita sudah tahu kelemahan kita, ya kembangkanlah. Sekarang kan banyak, misalnya untuk pangan, Bu, itu tidak hanya pangan tradisional, tapi sekarang sudah ada pangan-pangan baru, alternatif pangan baru. Betul. Kemarin saya ke Singapura, baru 2 hari yang lalu saya di Singapura. Masalah Singapura itu sama, Pak. Kurang lebih dengan Belitung. Kenapa? 90% suplai makanan Singapura itu dari luar Singapura. Sehingga mereka punya program 30 by 30. 30% dari suplai makanan Singapura untuk 2030 nanti harus berasal dari Singapura sendiri. Jadi target mereka nanti 2030, 30%-nya udah bisa dari Singapura sendiri. Kenapa? Karena pemerintahnya concern. Suatu saat kalau ini putus karena Singapura juga pulau, ini mereka makannya gimana? Gitu. Belitung harus mikir itu. Kenapa nggak Belitung misalnya juga 40 by 40 misalnya. 40% dari suplai makanan di Belitung itu 2040 berasal dari Belitung sendiri. Nah, gitu kan. Nah, bisa nanti misalnya lewat tadi diversifikasi pangan, kemudian novel food. Jadi Bu sekarang mikroalga Belitung kan punya laut yang luas, itu bisa dikembangkan mikroalga Pak, rumput-rumput laut yang bisa menjadi sumber makanan baru. Tidak hanya sumber karbohidrat, tapi sumber protein baru. Iya. Gitu ya. Terus banyak sekali ya teknologi pangan sekarang sudah berkembang pesat dan memang mengarah ke novel food, makanan-makanan baru mengantisipasi climate change ini. Jadi itu. Jadi tidak hanya pariwisata ya. Kalau pariwisata memang udah anugerah, kita memang indah, nggak terbantahkan gitu. Tapi kita juga ingin melihat. Kemarin Pak Bupati berpesan kepada kami, Pak Hirmas, jangan ngomong yang baik-baiknya aja deh. Saya udah tahu baik-baiknya, katanya. Coba kasih kami yang buruk-buruknya apa, yang lemah-lemahnya apa, supaya kita bisa mitigasi. Nah itu salah satunya tadi terkait kerentanan ketahanan pangan. Gitu ya Bu ya. Mungkin anak-anak ada yang mau nambahin tadi, ini tentang makanan tadi apa yang berbeda. Bener, aku nggak pernah lihat tanaman ini. Kalau tanaman gimana? Mungkin. Iya, ada varietas belum mungkin belum sampai ke sana. Kalian tahu nggak mangrove yang kalian lihat itu juga udah diteliti sama IPB. Diversitas keanekaragaman mangrove di Belitung sudah ada data ilmiahnya di IPB Bu dan udah di-share ke Bapeda. Tinggal kita duduk bareng mengolah data itu menjadi strategi pembangunan. Gitu kan ya. Ini mereka tegang semua kok, kayaknya terlalu serius gitu ya. Selamat datang. Saya curiganya bukan ini Bu, bukan terlalu serius, ngantuk jadinya. Ngantuk. Ini lagi nunggu makanan juga ini ya. Jadi gini, kemarin waktu hari Kamis kan bicara. Rabu malam Kamis. Kita bicara sama salah satu, dia bilang etnosaintis. Pak Marwan ya? Iya, Pak Marwan. Pak Marwan sering bareng kami juga di. Nah itu. Ada ceritanya suatu makanan pengganti beras. Iya. Sangat menarik. Iya. Tapi masalahnya di sini adalah mungkin Bapak nanti sampaikan ke Pak Bupati. Iya. Di mana di sini masalahnya adalah mereka tidak mau mengembangkan makanan itu. Pengganti beras yang banyak pengganti beras seperti sagu. Betul. Tidak ada makanan saya lupa namanya apa. Sebenarnya makanan itu sangat potensi karena juga katanya sih bisa menjadi bahan diet. Iya. Makanan itu hanya ada di sini. Iya. Karena bakalan saya lupa. Iya. Beliau sudah memberikan laporan sama LIPI dari 2014 ke Dinas Pertanian. Tapi Dinas Pertanian sendiri mungkin karena tidak ada dana kan Dinas Pertanian kan berdasarkan pada anggaran kan. Nah, tidak konsep pada hal itu. Jadi sehingga sekarang katanya pengrajin atau pembuat beras alternatif ini dulunya tuh kalau sekarang 5 itu alhamdulillah masih ada kalau ada 5 itu di bawah 5. Takutnya hilang gitu ya. Iya. Bukan pengrajin, penanam itu tadi ya. Yang potensi seperti itu kan hilang. Iya. Nah, itu yang sebenarnya yang saya concern kemarin. Kenapa enggak orang dulu itu atau
pemerintah itu mengajak partner-partner bisnis mereka untuk mengembangkan itu. Iya. Ya kan? Iya. Jadi masyarakat daerah sana berkembang, terus makanan pun itu alhamdulillah makanan sehat kalau menurut beliau, dan dan bisnis juga masuk, itu ada nama, itu maksudnya. Iya. Makasih nih infonya. Iya. Kalau saya dulu masih kecil itu ada bubur jerai. Ingat Jelai. Jawa, bubur Jawa. Sekarang malah susah nyari ya. Susah, Ada tapi jarang. ada. Iya. Jarang. Nah, Itu- tadinya memang mau ngajak yang ini tadi, penggiat ini tadi, Pak. Malam ini. itu bubur Jawa itu kan itu salah satu. Jawa ya, Jawa itu kan kalau bukan Jawa ya. Jadi kan crops itu, pangan itu kan yang utama yang ada karbohidratnya gitu kan ya, apa serealia. Nah, Jawa itu kan masuk serealia dia. Nah, termasuk tadi misalnya ada beras mirip beras tadi ya. Nah, di situ pentingnya penelitian. Jadi pentingnya penelitian supaya apa? Kita starting pointnya dari data ilmiah tadi, kandungan nutrisinya, kemudian distribusinya, stoknya, sekarang tumbuhan itu ada berapa, distribusinya seperti apa. Kenapa harus ada data dasar tersebut? Karena kalau untuk pengembangan itu kan biasanya nanti dilihat kemampuan produksinya, kemudian sustainability-nya, keberlanjutannya gimana, gitu kan ya. Jangan-jangan sekali panen habis nanti takutnya, gitu kan ya. Nah, ini makanya perlu penelitian dulu. Dari data itu baru nanti kita bisa presentasi. Bisa dikaji bareng-bareng, termasuk potensi misalnya untuk pengembangan bisnisnya. Gitu. Itu menarik, Pak. Jadi memang sudah zamannya kebijakan itu berbasis ilmiah ya, science based policy. Jadi tadi sekali lagi kalau kita mau maju, mahasiswa sering nanya saya, Bu, waktu saya baru pulang dari Jepang, Pak, bisa nggak sih Indonesia itu maju, Pak, jadi seperti Jepang, negara maju? Bapak optimis nggak dengan Indonesia 2045 itu, Indonesia emas 2045? Saya jawabnya singkat, Bu. Saya bilang besok aja Indonesia mau emas itu bisa. Kok bisa, Pak? Nggak usah nunggu 2045, saya bilang. Besok aja bisa. Caranya gimana? Caranya kita sepakat semuanya, mulai besok kita disiplin, mulai besok kita bersih, mulai besok kita nggak suka gosip lagi. Gitu. Harusnya begitu ya, harusnya begitu. Karena ternyata negara maju seperti Jepang yang saya lihat itu bukan teknologinya yang wah-wah, bukan rumahnya yang gede-gede, bukan makanannya yang mahal-mahal, mobilnya yang besar-besar, bukan. Tapi bagaimana mereka hidup saling menghormati, hidup bersih, hidup tertib, akhlaknya bagus, gitu. Disiplin, etos kerjanya bagus. Itu SDM, karakter dulu. Gitu. Setelah itu baru mau. Jadi maju itu bukan pendapatan per kapitanya naik, bukan. Maju itu beradab. Iya. Kalau kita nyebrang masih katon-katon, klakson segala macam gitu kan. Pak, memang di Jepang nggak ada macet? Ada macet, tapi nggak klakson. Kita lampu hijau justru klakson. Gitu ya. Jadi hal-hal yang sederhana, Bu. Jadi setelah SDM-nya rapi, itu baru beres nih masalah. Jadi kami pernah presentasi juga ke berbagai lembaga. Permasalahan di Indonesia itu secara umum nggak hanya Belitung ya, karena ini sistemik. Kita juga pendekatannya harus sistemik. Itu solusinya cuma dua. Bukan bangun jembatan, bukan bangun jalan, bukan. Solusi yang pertama adalah berikan jaminan perlindungan kepada ibu hamil dan anak-anak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perbaiki pendidikan anak usia dini. Itu. Kalau kita sudah berinvestasi di dua ini, sejak wanita dinyatakan hamil, negara sudah hadir dengan jaminan sosialnya, dengan jaminan pendidikannya, dengan juga komitmen dari ibu hamilnya kalau dia melanggar aturan itu maka dia akan tahu konsekuensinya. Karena bagi negara, satu janin di dalam perut ibu hamil itu adalah investasi berharga yang nggak ternilai. Ya, sayangnya program-program seperti ini itu nggak populer di Indonesia karena nggak kelihatan. Orang Indonesia inginnya yang kelihatan.
Kalau ini dikampanyekan oleh seorang calon kada atau calon presiden, nggak laku, Pak. Betul. Nggak laku, nggak kelihatan. Karena 5 tahun, 10 tahun dia mimpin, nggak akan kelihatan. Paling cepat 15 tahun. Karena generasi itu baru kelihatannya setelah itu. Nah, itu semuanya kami bukukan, Bu. Sebenarnya ini kalau saya panjang, nanti satu buku udah saya tulis selama saya di Jepang. Judulnya Inspirasi Bumi Momotaro. Sekali lagi, sebenarnya niat buku itu bukan untuk mengajari, tapi ingin mengingatkan diri sendiri, Bu. Kadang-kadang kan kalau kita selama di Jepang, kita ingat. Tapi begitu setahun, 2 tahun selesai kuliah, lupa udah, Bu. Saya khawatir saya lupa. Kemudian saya bukukan bersama 18 diaspora Indonesia di Jepang lainnya. Buku itu bisa diakses online gratis. Kita nggak menjual buku itu. Kalau mau beli, tinggal kontak ke IBB Press, cuman ganti biaya printnya. Kami nggak ngambil sepeser pun penulisnya. Dan ini yang digitalnya bisa dicek di Instagram saya. Instagram saya apa ya? @hirmas.ep ya, kalau nggak salah @hirmas.ep. Itu klik di link bio-nya, itu ada link buku e-book Inspirasi Bumi Momotaro. Klik aja, itu gratis dibaca. Di situ banyak pengalaman-pengalaman kami selama di Jepang, dan mudah-mudahan itu menjadi wawasan bagi semuanya, tidak hanya kami yang pernah di sana. Gitu. Menarik nih, Pak Ci, ya. Tadi kan ditanya, kita selalu nganggapnya ini tugas pemerintah gitu. Padahal ini tugas masyarakat. Mau besok apa mau 2045, kalau Anda itu sudah siap untuk disiplin, tadi kata Bapak, ya jalan aja. Mau nanam cabai, mau nanam apa, kalau masyarakatnya udah siap gitu ya Pak ya, ya lebih cepat gitu kan, seperti itu. Nah, apalagi kita udah dapat ilmu nih ya, udah didatengin oleh mahasiswa IPB, ada putra daerah nih gitu ya, yang tadi udah punya buku nih, buku yang bisa kita baca nih semuanya nih abis ini gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan nih podcast Kedai Pak Itam ini tujuan kita memang untuk edukasi nih Pak. Edukasi, kita akan buka ajang bagi siapapun nih ya. Jangan sampai kita tadi apa namanya, kalau membahas Belitung tuh Pak, mentijaan. Iya. Ya susah, lihat tuh Pak Cik tuh yang tahu. Bersaingnya tidak sehat. Begitu ya. Nah, jadi jamaah lah ya, sama-sama tadi untuk ini, jangan berharap nih, ini masyarakat Belitung jeleknya begitu Pak. Ada mahasiswa IPB kayak superhero mereka Pak, bisa menyelesaikan semua persoalan ya. Kayak kemarin kebetulan ketemu saya tuh ngurus UKM gitu ya. Kami aja sama Pak Ci itu berdua dikit-dikit, kenapa nggak ini bisa, kenapa gini lah. Kalau kita yang menyelesaikan ya nggak selesai. Kita butuh pemerintah sebagai mitra gitu ya. Kita butuh kesadaran masyarakatnya ya Pak ya. Kita butuh akademik yang bisa memberi pembelajaran nih kepada kita semua. Nah, kira-kira Kak ini ada cerita menarik nggak soal siapa nih yang mau ngomong nih? Soal menarik nggak tentang masyarakat yang lain nih? Apa obrolannya? Tentang masyarakat Belitongnya. Oh, masyarakat Belitongnya. Iya, masyarakat Belitongnya nih. Gimana kira-kira? Tadi udah dibilang ramah-ramah gitu ya. Dari obrolannya nih, bahasa Belitung ngerti nggak gitu? Oh iya. Kelihatannya dia ngomongin aku gitu apa enggak gitu ya. Tadi Pak Ci udah cerita tadi, mentijaan apa artinya gitu. Gimana nih kira-kira? Sebenarnya nggak pernah suzon gimana sih Bu. Karena so far masyarakat Belitung ini sangat amat baik gitu. Iya. Kita kalau dinaik-naikin ntar ketinggian dijatuhin ya, nggak enak gitu. Tapi emang benar dari hati. Bu, gimana dong? Yang kita temui juga baik semua Pak. Nah itu tadi kan kita bicara disiplin ya. Kemarin itu curhat tuh salah satu. Tuh, oke, nggak apa-apa. Slow living banget Bu. Iya. Karena memang enak. Kami aja pulang nih dari sebuah tempat ya. Kami sama suami. Kalian hari ini ngapain? Pagi Senin kita ngopi. Loh, bukannya kerja? Oh, di sini 2 menit sampai kantor gitu kan istilahnya. Tadi apa tadi slow living ya? Iya. Apakah itu baik atau tidak nih Pak? Terkait disiplin tadi. Gimana kira-kira ya? Tergantung situasi ya. Betul. Termasuk iya. Untuk seperti itu ya. Itu oke banget. Terus termasuk mencari makan itu kayaknya enak banget di Belitung.
mancing dalam hari ini udah dapat lauk gitu ya. Terus mungkin tadi sayur apa sekedarnya itu sudah dapat. Tapi mereka nggak paham nih Pak, ketahanan pangan yang kalau kita seminggu cuaca jelek ya nggak ada kapal masuk. Mungkin itu yang mereka nggak paham. Ketahanan pangannya sebenarnya. Oke lah, Pak Hirmas Ide yang ngomong ya. Buat pengetahuan juga nih. Iya. Jadi saya lupa sini tadi. aja, Kak. Sebelah sini. Silakan. Sini, sebelah sini. Ini kakak-kakak. Iya. Pernah yang menjadi mahasiswi juga tuh. Masya Allah. Tapi sudah selesai ya. Ya, jadi saya lupa tadi Bu menyampaikan bahwa KKNT IPB di Belitung ini, karena ini baru pertama di Kabupaten Belitung, itu punya misi khusus. Jadi bidangnya tuh khusus. Yang ada 2 bidang sebenarnya cuman. Pariwisata dan UMKM. Jadi bagaimana kita mencoba bersumbangsi memberikan strategi promosi pariwisata baru. Karena kan Belitung ini mau rebound nih pariwisatanya, gitu ya, mau bangkit lagi. Mungkin narasi-narasi apa yang unik gitu yang bisa disampaikan. Terus yang kedua UMKM. Jadi memang kita ingin ekonomi kerakyatan ya. Jadi bagaimana Belitung ini bisa majunya bottom up ya, dari masyarakat ya, kemudian dengan pendampingan para akademisi, dengan pendampingan pemerintah, dengan pendampingan banyak profesional, itu mereka bisa naik kelas gitu ya UMKM-nya. Bahkan kemarin kami pacu bahwa kalau mau ekspor ke Jepang kami punya linknya nih. Keren gitu ya. Kita langsung nih. Jadi kami punya kenalan CEO di sana ya, orang Indonesia juga yang udah biasa mengimpor produk-produk Indonesia. Bahkan cabai dari Jawa Barat itu beliau impor untuk dijual di Jepang. Nah, kami trigger itu, saya sampaikan di setiap desa kemarin. Kalau mau naik kelas, ayo bareng-bareng. IPB nggak akan berakhir setelah KKNT ini berakhir. IPB akan terus berlanjut mengawal Belitung ini. Ada program-program berikutnya. Dan KKNT ini akan berlanjut. Bahkan karena antusias ya, warga Belitung menyambutnya, pimpinan daerah Belitung menyambutnya, maka IPB menargetkan tahun depan ditambah bahkan 3 kali lipat Bu jumlahnya. Kan ini 3 kelompok. Betul. Tahun depan 10 kelompok. Kan 3 kali lipat kan, lebih kan. Disebar beberapa desa lainnya lagi ya. Disebar beberapa desa lagi. Disebar nanti misalnya Umar mau nambah AWS lagi ya makin banyak lagi desa-desa yang dapat AWS gitu kan ya. Nah itu tadi Bu Tanti nanya terkait apa tadi potensi ya. Potensi ya. Jadi betul Bu. Jadi Belitung ya kalau ditanya potensi saya selalu bilang, Pak, apakah potensinya tambang? Iya, tambang ada. Apakah potensinya sawit? Iya, sawit ada. Tapi saya orang yang ingin masyarakat Belitung itu menjadikan timah ataupun sawit itu sebagai nostalgia masa lalu saja. Kalau ingin menatap ke depan, tataplah laut kita. Karena kita kepulauan, Pak. Kita punya potensi maritim yang luas. Ya, tidak hanya ikan. Tapi ini kemarin ada yang nyolek saya, dosen pembimbing lapang selain saya itu dosen kimia, Bu. Pak Novian namanya, Dr. Rernat Novian. Dia bilang, Pak Hirmas, Belitung mau ngembangin industri garam nggak? Beliau punya jaringan industri garam. Lengkap dengan investornya, lengkap dengan akademisinya. Ada gitu. UKM kita, Pak. Ada. Terus saya bilang, kok nggak kepikiran ya? Air laut aja bisa jadi duit tuh. Gitu kan ya. Belum mikroalganya, belum rumput lautnya. Tidak hanya ikan, saya bilang sekali lagi. Asalkan Belitung mau membuka diri, ya. Khususnya para pembuat kebijakannya, anggota DPRD-nya, pimpinan daerahnya, harus membuka diri terutama untuk masuknya akademisi, masuknya ranah saintifik dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak hanya misalnya ada musrenbang, ada, tapi musrenbangnya benar-benar mengkaji nggak datanya secara saintifik. Akademisi diajak nggak
dalam setiap pengambilan keputusan. Saya kasih contoh lagi, Bu. Di Jepang, ini saya ngambilnya di Jepang karena saya studi di Jepang 3 tahun. Untuk naruh satu marka jalan aja, itu ada kajian ahli oleh panel ahlinya, Bu. Dan itu bersumber dari ada namanya deliberasi mekanisme ya di Jepang itu. Setiap bulan masyarakat itu dikasih kuesioner sama pemerintah kotanya. Di kuesioner itu mereka mengeluh apa aja, tulis keluhanmu di situ. Misalnya, oh di belokan ini kami harusnya ada cermin Pak di situ supaya kami nggak tumburan. Itu ditulis di dalam itu. Jadi kebijakan publik di Jepang itu sangat sensitif dengan kebutuhan masyarakatnya. Bu. Jadi misalnya harga telur nih mau naik nih, saya pernah Bu, harga telur mau naik di Jepang itu diumumkan sebulan sebelumnya. Telur bulan depan naik 100 yen ya. Ternyata tujuannya apa? Tujuannya pemerintah ngasih subsidi ke masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, ya terutama sebenarnya orang asing seperti kami. Gitu ya. Itu disupport langsung subsidinya sebelum harga telur naik. Gitu. Dan pas baik pengusaha maupun masyarakatnya sudah siap-siap kan bahwa bulan depan harga telur naik. Kalau sekarang kan kita nggak tahu kapan harga telur naik. Naik. Dan baru tahu ketika udah di pasar kan. Oh ya, telurnya naik. Gitu ya. Jadi di Jepang untuk satu kebijakan publik pun itu ada panel ahlinya. Nah, sekarang kita tanya, kita koreksi diri sendiri. Setiap kebijakan yang diambil di daerah ataupun di nasional, apakah ada panel ahlinya? Panel ahli ini benar-benar orang ahli, bukan orang yang maaf nih, dianggap ahli, gitu ya. Karena kalau ahli ini harus ada reputasi akademiknya, gitu ya. Dan mereka memang duduk sesuai dengan kompetensinya. Dan itu lagi-lagi kultur peradaban maju itu dia berbasis memang data saintifik yang dikaji oleh para ahli yang benar-benar ahli, gitu. Nah, itu Pak. Jadi mau kebijakan apa? Kebijakan pertanian, kebijakan pariwisata. Kalau kita masih berbasis kepentingan kita apa, selera kita apa, ngikutin tren orang lain, maka kita nggak akan maju-maju. Gitu, singkatnya. Iya, singkatnya. Itu nggak singkat itu, banyak banget ya. Mungkin yang mahasiswa juga, oh iya, benar nggak? Nah, boleh silakan. Ada perjanjian antara IPB dengan pemerintah. Itu bidang apa aja Pak? Apakah seperti itu tidak ada? Apa yang tadi dibilang tuh kayak apa yang Bapak bilang diuraikan tadi? Gimana supaya antara kepentingan buat daerah dengan university lain? Apa yang selama ini perjanjian seperti apa? Ada Pak. Ya, jadi ya betul. Jadi kalau institusi itu kan G2G ya, institusi ke institusi pemerintah itu bentuknya MOU, nota kesepahaman. Nah, biasanya topiknya itu general, besar. General itu biasanya tridharma, Pak. Jadi tadi pendidikan, kegiatannya penelitian, pengabdian masyarakat. Bidangnya apa? Semuanya. Gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang MOU ini hanya di kertas. Nggak ada follow up-nya. Terutama, kenapa nggak ada follow up? Nggak ada dananya. Kadang-kadang gitu. Akhirnya saling tunggu. Yang Belitung nunggu IPB nyamperin. Yang IPB nunggu Belitung nyamperin. Gitu kan. Nah, untungnya alhamdulillah saya ada di situ. Tapi cuman 3 tahun kemarin memang saya di Jepang nggak bisa mengawal, Bu. Tapi selama saya sekarang udah ada, saya bisa kawal itu. Jadi banyak sekarang penelitian-penelitian itu balik lagi. Kayak ini sebenarnya saya balik lagi ini, Bu, hari ini datang lagi ke Belitung itu karena ada penelitian kerjasama internasional antara IPB dengan National Museum Prancis, Paris, untuk meneliti konservasi budidaya lebah madu di Belitung. Penelitian internasional. Budidaya lebah madu. Iya, dananya full dari IPB sama Prancis. Nggak ada dananya dari Indonesia lah gitu, atau selain IPB gitu ya. Gitu juga saya, Bu, ada 2 skema riset sekarang saya kerjakan di Belitung ini, pendanaannya dari Dikti, dari kementerian dan dari IPB. Nah, jadi
hal-hal seperti ini yang kami coba ya, terus masuk ke Belitung. Jadi kami nggak mau juga orang bilang, IPB kalau datang pasti minta dilayani, minta apa. Enggak. Ini kami udah buktikan bahwa kami datang, justru kami bawa dana riset. Kemarin saya juga setelah itu di S3 di Jepang itu saya datangkan dana riset dari Jepang, Bu. Kami teliti tanah bekas tambang Belitung itu apa sih masalahnya dan bagaimana caranya supaya bikin subur lagi. Itu nggak ada sepeser pun dana dari pemerintah Indonesia, ya, karena itu murni dari dana pemerintah Jepang melalui saya sebagai mahasiswanya waktu itu. Jadi saya ingin memberikan tren baru bahwa memang tangan di atas tuh lebih bagus, gitu ya, supaya kami juga tidak dianggap merepotkan, gitu ya. Karena gini, Bu, mungkin orang Belitung itu kalau nggak ada buktinya mereka nggak percaya, gitu ya. Betul. Tapi ketika sudah ada buktinya mereka percaya, gitu. Jadi bisa dicek. Saya udah bilang juga, ada yang bilang, Pak Mas nggak ada tuh data-data penelitian IP. Nggak ada dari mana? Wong drive-nya setiap ada publikasi IPB yang dihasilkan dari Belitung, tanah Belitung ini, itu makalah ilmiahnya langsung masuk ke drive yang bisa diakses oleh Bapeda Belitung dan Bapeda Belitung Timur. Kalau nggak nyampe, ya tanya aja di mereka. Iya. Aksesnya sudah kami buka seluas-luasnya, gitu. Jadi tinggal kalau udah dapat data seperti itu, sebaiknya di follow up, undang kami setiap ada misalnya kajian untuk kebijakan publik, maka kami bisa memberikan pendapat akademis, gitu. Tidak hanya pendapat politis selama ini, tapi pendapat akademis. Jadi kami selalu mengusulkan, tolong setiap kebijakan publik ada tinjauan akademiknya. Tidak hanya akademikan. Betul. Kadang-kadang kan subkontrak, nggak tahu siapa konsultannya, gitu. Tiba-tiba jadi datanya ada tinjauan akademiknya, gitu. Ini IPB sudah membuka diri. Tidak hanya IPB, saya rasa ITB, UI, UGM, universitas yang lain, bahkan UBB pun mungkin yang di daerah itu membuka diri, gitu. Duduk bareng-bareng ketika ingin mengkaji kebijakan publik. Keren. Menarik nih, Pak Ci mungkin ada. Ini dengan Pak Elmas ini cukup mantap ini. Iya. Insya Allah kedepannya ini ya Pak Ci ya, kita bicara benar-benar diseriusin begitu. Tadi kita bicara masalah selentingan, Pak Elman nyebut, Mas tadi nyebut di Jepang itu siap buka diri. Sebenarnya untuk di Belitung, anggaplah kita Belitung kan, UKM-nya Belitung siap ke sana. Kami dengan Bu Tanti atau dengan Bu Mawira punya data, Pak. Data kasar tapi kebutuhannya. Data kasar kebutuhan. Itu 70% kebutuhan UKM Pulau Belitung ini beli dari luar pulau, Pak. Bahan-bahan baku produk mereka. Jadi kalau kita bicara Belitung mau ekspor, bebulak aja orang kita nyebut. Ketinggian 70%. Aku pernah memancing kawan-kawan yang di pelaku usaha, kalau kita berjual produk kita di lingkungan kita sendiri, artinya di setiap meja dinas, instansi, BUMN, BUMD dan lainnya, itu produknya produk kita. Sanggup jak mereka? Beli 1 siap, beli 10 oke, beli 100 tunggu dulu ya, beli 1000 gimana? Sedangkan meja yang kita hitung Belitung dan Beltim ini berapa puluh meja. Jangankan untuk itu, untuk SD di meja SD sendiri itu tidak cukup. Jadi jangan kita bicara tentang ekspor untuk kebutuhan kita sendiri juga tidak cukup. Ini kembalinya kepada ketahanan bahan baku. Yang saya harapkan dari ini, tadi memang aku nak ngentam juga istilah apa Belitung ngentam ya, nak menekankan ya bahwa kami punya data. Garang Bapak nih ya, garang ya. Kami punya data. Tapi tidak ada data pendamping dari akademis. Iya. Akhirnya kami dianggap bebulak. Betul, gitu Pak. Nah, makanya malam ini aku usahakan datang data kami ini yang 70% ketahanan bahan baku UKM dari Belitung ini dari luar, ditambah data dari akademis,
yang menyatakan, oh iya benar 70%. Akhirnya kan Pemkab Timur dan Barat ini mulai berpikir, oh kalau begitu kita harus mengembangkan ketahanan bahan baku kita ini. Di lokal. Lokal. Yuk, bagaimana dinas terkait, apakah pertanian, perkebunan, kelautan, yuk kita main. Dengan berdasarkan data yang kami buat kasar tadi, dengan data akademis. Aku rasa itu. Yang penting ini datanya tadi. Betul, Pak. Data kasar kami itu seperti itu, Pak. Iya, betul. Ya. Mungkin Bapak dapat melanjutkan. Ya. Tidak undang melanjutkan ke Pemkab Belitung dan Belitung Timur, atau ke dengan gubernur tidak kalah, tapi ini kita intern Belitung aja loh kan. Nah, di sini kita mainkan data ini, benar ini data ini kita. Gimana kita membangun suatu ketahanan pangan untuk UKM tadi. Jangan kita bicara ekspor untuk kebutuhan Belitung sendiri. Pulau Belitung ya. Tidak cukup itu, Pak. Ini yang harus kita cermati baik-baik. Aku rasa itu, Pak. Ini pembina kami soal garam juga loh. Garang sama galak. Paham nggak? Galak atau garang? Garang. Iya. Kalau di Jawa kan garang asam enak. Garang asam. Minum. Ini makanannya belum jadi-jadi. Itu udah dari tadi, Bu. Udah, silakan nggak apa-apa. Mau langsung sambil makan gitu ya. Jadi fokus kita nih data ini ya, data coklat ini dari luar. Langsung keju dari luar karena memang nggak ada di Belitung ya. Ini tepung terigu. Nah, ini masih mengimpor ya. Makanya nggak ada yang bahannya dari Belitung. Waktu beberapa malam yang lalu kita membahas makanan khas yang benar-benar bahannya dari Belitung. Ada PCO mungkin ya. Kelapanya juga katanya dari luar, tetap. Ada lagi misalnya apa nih yang bahasanya udah makan gangan belum? Udah sering kayaknya, Bu. Iya, kuah kuning. Ikannya oke lah ya, ikan lokal. Tapi kunyitnya tanya, rempahnya tanya, masih banyak dari luar, Pak. Bawang merah, bawang putih, bawang merah nggak ada tanaman lokal. Itu dia tuh. Nah itu semuanya dari luar, seperti itu. Iya. Itu sistemik sih, Pak. Sebenarnya kalau dari tanah kita aja banyak luas gitu. Iya. Kalau cuma nanam kunyit, mengkuas gitu kayaknya, ya itu ya balik lagi tadi apa etos kerja. Apa ya, ini susah sih merubah ini kan susah ya. Mulai dari anak usia dini ini harus merubahnya. Bayangkan Jepang itu isinya batu, Bu. Nggak ada dia pas tanah yang subur kayak kita ini batu, Pak. Batu itu. Bukit-bukit dia itu kalau kita kan tanah ya, ada tanahnya banyak. Kalau dia batu-batu gitu. Jadi karena kondisinya terbatas, kondisi alamnya terbatas, manusianya jadi nggak malas kan? Iya. Manusianya jadi berpikir keras gitu. Bagaimana? Ini tadi slow living katanya. Iya. Saya jadi berkesimpulan, Bu. Jadi Singapura, kenapa Singapura kayak gini majunya sekarang? Ternyata saya melihat mereka banyak keterbatasan sebenarnya, Bu. Betul. Lahannya terbatas. Luasannya kan jauh dibandingkan Indonesia, Pak. Lahannya terbatas, lautnya terbatas, sehingga memacu mereka untuk berpikir inovatif bagaimana mereka sejahtera, bagaimana ekonominya maju. Nah, terus saya mikir, jangan-jangan orang Indonesia itu terlalu nyaman. Iya, terlalu nyaman. Karena kondisi alamnya yang kaya, istilah orang Belitung, nak makan tinggal ke laut. Iya, gitu kan ya. Nah, sehingga kita kurang etos kerjanya, kurang terdesak ibaratnya tuh, jadi kurang termotivasi untuk berinovasi, gitu Bu. Jadi kadang-kadang memang ini harus jadi gerakan, ya kalau kata ada tokoh masyarakat seperti Pak Anies Baswedan itu bilangnya ini harus jadi gerakan, bukan hanya program. Kalau program kan pemerintah yang menjalankan program, ngajak masyarakat, tapi harus menjadi gerakan dari masyarakat sendiri untuk bagaimana yuk kita nih manfaatkan nih tanah-tanah kosong, kita tanami kunyit, kita tanami lengkuas, kita tanami apa. Bu, selama saya di Jepang kan beli kunyit juga orang Belitung kalau enggak nganggangan dimanapun pening. Untungnya orang biniku orang Belitung juga. Iya. Jadi pandai nganggangan, tinggal nyari lengkuas di mana, kunyit di mana gitu. Dapat itu. Dapat, Bu. Oh, oke. Dapatnya dari mana coba? Di toko Vietnam. Oh. Jadi yang ngekspor kunyit lengkuas itu bukan Indonesia,
itu produk Vietnam, Thailand di Jepang itu. Mereka ekspor sampai lele diekspor, ikan mas diekspor. Jadi kami di Jepang makan ikan mas, makan ada. Terus tapi kami menyayangkan, kenapa bukan produk Indonesia nih yang sampai? Produk Indonesia yang sampai itu Indomie. Indomie, kecap ada. Iya. Tapi produk pertaniannya justru Jepang, Vietnam sama Thailand yang banyak. Gitu. Ada apa dengan kita? Padahal kita tanahnya jauh lebih banyak daripada mereka. Gitu. Petaninya jauh lebih banyak daripada kita. Gitu. Terus misalnya ayam halal itu sebagian besar di Jepang ayam halal itu dari Brazil. Kami cari-cari, padahal Indonesia itu negara Muslim, termasuk yang terbesar di dunia. Sementara harga ayam ketika saya pulang, harga ayam di Indonesia itu anjlok. Kenapa? Karena surplus produksinya. Ternyata kita tuh surplus produksi ayam. Terus kita bilang, kenapa nggak diekspor ya? Iya. Kok nggak bisa diekspor ya? Gitu. Padahal kalau diekspor nilainya jadi naik karena Muslim di negara lain itu udah meningkat termasuk di Jepang. Gitu. Kami ya itu keprihatinan kami ketika menjadi diaspora di Jepang bahwa kenapa kok produk-produk yang khas Indonesia kayak kunyit, lengkuas seperti itu kok dari negara lain bukan Indonesia. Artinya tadi masalah etos kerja, Pak, salah satunya. Kita itu karena terlalu nyaman gitu ya. Nah, yuk kita walaupun memang nyaman di Belitung ini sampai gunting kunci motor nggak dicabut juga nggak apa-apa, tapi tidak menjadikan kita lengah. Padahal kan moto Belitung udah maju terus mau sendiri gitu ya. Maju terus mau. Nah, bukan rebahan terus, nyantai aja gitu kan ya. Gitu ya. Kadang-kadang kita kelupaan dengan slogan itu, Pak. Gitu. Gitu. Ya itu, Bu. Menarik banget ya. Kayaknya harus ada jilid 2 gitu. Dan ada KKN next lagi. Atau kunjungan lagi khusus wisata atau kunjungan pengabdian lagi. Nggak boleh ya, Pak ya? Boleh. Oh, boleh ya. Boleh lagi. Ini mungkin Bang Umar itu ada Bang Umar ya? Bang Umar ya? Nggak apa-apa ya, bukan Mas? Bukan dari Jawa kan? Oh iya. Oh, udah di Belitung berubah ini. Bang Umar nih tadi kira-kira dari Pak Irmas gini, jadi kebayang nih, Belitung nih bagusnya saya kasih ide apa gitu. Iya. Idenya apa gitu. Setelah melihat kondisi yang ada dan sebetulnya ini tadi. Oke, mungkin di sini aku lebih ke Desa Terong yang telah saya lihat dengan mata saya dan berbincang-bincang. Jadi ada beberapa keluarga. Jadi kita, by the way, sebelumnya disclaimer dulu, kita 25 orang yang di Belitung tuh walaupun dari IPB tapi tidak ada anak pertanian sama sekali, Bu. Oh gitu. Iya, Pak ya. Tidak ada anak pertanian. Iya, maksudnya dari fakultas pertanian. Hanya menyinggung dikit-dikit saja. Enggak apa-apa. Jadi tidak spesifik, tapi dengan kelompok kami sendiri pun kita punya program di sektor pertanian, Bu. Salah satunya kemarin selain sosialisasi Digitani, Pak. Digitani aja. Oke. Digitani itu merupakan aplikasi untuk membantu para petani. Jadi suatu aplikasi untuk membantu para petani berkonsultasi terkait tanaman masalah pertanian seperti itu, dan itu langsung dihubungkan dengan pakar-pakar IPB seperti profesor dan dosen seperti itu. Jadi sekarang masyarakat Terong aplikasi di HP begitu. Saya tambahin sedikit yang karena menyinggung Digitani. Jadi ini sudah dimulai oleh anak-anak KKN. Kalau petani Belitung install aplikasi Digitani, maka mereka bisa nanya masalah pertanian apapun langsung ke pakar-pakar di IPB melalui Digitani. Nah, ini kan kesempatan bagi masyarakat Belitung yang harusnya ini langsung diterima dengan baik, diambil kesempatan ini sehingga tadi misalnya Pak Ci ada masalah, kunyit aku misalnya lagi kena ama misalnya gitu kan, atau katis aku kena ama gitu kan, tinggal dipoto, ketik di situ pertanyaannya apa, nanti langsung terhubung dan dijawab oleh pakar pertanian di IPB gitu. Ya mirip Halodoc. Kalau Halodoc kan untuk telemedicine ya. Nah kalau ini tele agriculture lah gitu. Oke, secara garis besar seperti Ibu Digitani dan juga kita tuh pengen bikin program terkait produk inovasi.
produk inovasi. Tapi kita melihat dari sektor kelautan, nelayan, itu udah banyak Bu sektor kelautannya seperti kerupuk kremis, terus juga kerupuk ikan yang itu sangat banyak sekali gitu. Jadi kita karena kita pertanian juga, kayaknya kita pengen lebih ada satu lagi lah program terkait pertanian. Jadi kita produk inovasi di hasil tani Bu. Jadi kemarin kita membuat program dua produk. Yang pertama itu ada jus green juice namanya. Jadi kita membuat jus dari sawi, seledri, pakcoy dan jahe. Satuin semua. Dan nanas yang bermanfaat untuk detox seperti itu. Dan juga yang kedua, kurus dalam sehari. Mama gemoy itu harus dikasih tahu. Iya, iya, kalau sawi itu tadi ya. Untuk bahan kita benar-benar disediakan oleh petani. Di Desa Terong itu ada 8 kelompok ya, tani. Desa Terong. Iya, ada itu. Ada mereka ada. Agrowisata namanya, Pak. Ada kelompok agrowisata. Iya. Kita benar disediakan dari semua bahan-bahannya dan beberapa dikasih bahkan seperti itu. Dan juga yang terakhir kita tujuannya ke anak-anak agar anak-anak lebih nafsu makan. Karena kan kita melihat data di Desa Terong kan cukup tinggi angkanya terkait stunting, Bu. Oh. Ya, makanya gimana cara nih produk yang bisa membuat anak-anak nafsu makan tapi sehat juga. Jadi kita buat seperti Ibu tahu bonori apa sih sawi apa? Nori tabur. Iya, tapi ini kita buat dari sawi, Pak. Oh. Sawi tabur kita buat sawi tabur, Pak. Kalau nori kan rumput laut. Nori kan rumput laut. Dan waktu itu kita mengundang PPL dari Kecamatan Sijuk dan itu benar-benar hadir dari Pelpak Putih, Pak, dari Pelpak Putih, dari Sijuk juga, dari Tanjung Binga dan juga Desa Terong sendiri. Dan itu mereka benar-benar berterima kasih karena mereka ada yang sampai bilang, ini kayak pertama kali kita bikin sawi digoreng gitu. Pertama kali benar-benar. Jadi menurut saya sendiri yang perlu di Desa Terong itu sepertinya terkait edukasi, terkait inovasi, Bu. Jadinya kita harus lebih mengembangkan ide-ide di sana karena terutama pertanian itu di sana tuh ada 8 kelompok tani, Bu. Cukup banyak dari sawi, hortikultura dan lada semacamnya. Dan itu emang mereka benar-benar jualnya mentah, Bu. Jualnya mentah dan kayaknya kalau kata Mas Wapres tuh hilirisasi ya. Hilirisasi seperti itu. Jadi emang harus kita kasih ide-ide lagi menurut kami terkait produk-produk yang bisa dijual. Bahkan kemarin dari warga sana juga meminta tolong buatkan iklan ya, video iklan terkait produknya. Karena jikalau memang mereka ada yang membuat UMKM terkait produk yang tadi, itu bisa tinggal tunjukkan video yang telah kita buat dan penjelasannya seperti itu, Bu. Jadi emang dari pertanian itu salah satunya kalau menurut kami yang perlu dikembangkan lagi dan perlu diperhatikan lagi. Dan juga kemarin saya juga ini terkait pariwisata juga, Bu, terkait potensi pariwisata di Desa Terong. Kemarin saya sendiri mengobrol dengan perwakilan dari Desa Wisata Institute. Itu pemerintah terlalu memerhatikan wisata-wisata yang pemandangan alam, keindahan alam, terlalu memasarkan itu. Padahal banyak desa yang masih kental budayanya dan itu tidak diperhatikan. Kayak di Desa Terong sendiri itu masih ada tarian-tarian. Makanya setiap paket wisata kemarin ada kunjungan dari Bakti BCA, Bu, Fam Trip namanya. Itu kita juga sediakan warga sana ada yang tarian tradisional sana gitu-gitu. Jadi emang menurut kami sendiri pemerintah itu pun tidak harus memperhatikan tidak hanya keindahan alam tapi budaya-budaya lokal seperti itu sih, bukan dari saya sendiri. Mungkin dari Anda. Kakak mungkin ada? Kalau dari aku mungkin sama sih, Bu. Iya, betul kayak Umar karena benar-benar Umar udah mencakup semuanya. Kebetulan kami emang satu desa ya. Iya, betul karena satu desa. Jadi keadaannya juga sama. Iya, mungkin dari Badau Slim memiliki pos yang berbeda. Dan mungkin kemarin inovasi kami cukup disambut dengan sangat baik ya, Bu ya, karena Bapaknya bilang luar biasa gitu karena justru mereka mau nih bawa inovasi produk ini untuk mungkin nanti diusahakan ditaruh di festival-festival terus jadi usaha mereka karena kebanyakan masalah yang di pertanian itu mereka karena jualnya mentah jadi mungkin gampang layu atau mungkin gampang rusak ya Pak Jon akhirnya jadi dibuang jadi mereka berpikir ini suatu inovasi yang bagus untuk mereka tetap bisa memasarkan produk-produk mereka seperti itu. Inovasi baru Pak, betul. Jadi kami diminta untuk membuat kontennya, membuat labelnya juga untuk dipasarkan seperti itu. Ya. Iya. Menurut saya kekurangan kita di sini itu Pak. Jadi tadi kan bilang terlalu enak di sini kan. Iya. So inovasi itu kalau hidup enak itu inovasi itu susah keluar. Betul. Ya kan? Tidak ada tekanan sama sekali untuk Mungkin jadi lightingnya kayak iya benar-benar.
Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat sama kehidupan di Jogja gitu ya, dengan karena saya dari Jogja sendiri, sebenarnya cukup signifikan ya Bu, karena kan di Jogja padat penduduk juga, jadi semua orang kayak dari pagi tuh udah beraktivitas gitu, dari subuh bahkan mereka udah yang lalu lalang di jalan itu udah banyak yang lewat gitu. Tapi kan kalau di sini waktu itu aku pernah mau masakan subuh-subuh Bu, terus aku sampai nyari ke hampir mau ke Tanjung Binga tuh warung belum ada yang buka gitu. Padahal justru itu. Padahal kalau di Jawa tuh kalau udah subuh jam gitu, jam segitu udah mulai hektik Bu, udah ya jualan bahkan udah mau habis gitu Bu. Saya mengisi bensin. Pom bensinnya baru buka jam berapa di sini? Jam berapa Pak? Jam 8. Iya. Di sana biasanya kan jam 5 udah keluar. Iya. Mana? Bahkan di sana ada yang 24 jam gitu Bu, yang kayak pom bensin dan lain-lain. Jadi mungkin bedanya di situ sih. Tadi slow living tadi. Iya. Termasuk kami pulang kampung ini juga karena enak banget di sini gitu ya. Itu tadi. Nah, jadi sambil makan nih, adegan makannya tetap harus disut nih. Biar ngerasain mau nggak mau ya menu kedai Pak Itam kayak gitu. Dan ini Pak Hirmas, memang nggak cukup lah ya hanya dengan ngomong ya. Mungkin alhamdulillah Pak Ci tadi saya paksa hadir karena ini agak sedikit dadakan juga kan acara malam ini. Kita itu tetap harusnya memang melakukan gerakan terus-menerus Pak, nggak menunggu tadi ya. Dan dan yang paling penting memotivasi ya, memotivasi untuk terus bergerak. Tadi banyak ini ya, kita nggak boleh dipuja-puja karena ramah tadi. Ini udah harus keluar. Subuh nggak ketemu apa-apa lagi. Mereka mau makan, mereka mau belanja, mereka mau sesuatu yang udah membuat mereka harus bekerja, tapi di alamnya ternyata seperti ini begitu. Nah, kira-kira Pak Hirmas, mungkin closing kita terakhir gitu ya. Apa yang mau disampaikan sih sebetulnya baik ke pemerintahan daerah maupun ke masyarakat, karena jadi beban nggak nih kira-kira kampung kita nih istilahnya? Harapan udah apa ya, kalau bahasnya sekarang melakukan penelitian ya, kemudian kan nggak bisa sendiri juga ya Pak ya, ini butuh effort dan sangat banyak orang ramai. Dan saya benar-benar hari ini nggak tahu dikasih petunjuk apa, PA Pak Hirmas, dan alhamdulillah ini memang petunjuk yang di atas juga ya, kita minimal silaturahmi dapat ilmu gitu. Gimana Pak? Saya jawab. Oke, maaf. Saya kebetulan balas WA-nya Bu Tanti tadi itu pas lagi boarding. Oh ya Allah. Di pesawat Citylink saya jawab itu sebelum nggak boleh lagi pakai kan. Iya. Jadi pas banget memang, alhamdulillah pada malam ini kita bisa silaturahmi di kedai Pak Itam. Semoga barokah. Terima kasih untuk Bu Tanti dan keluarga yang sudah mengundang, Pak Wira juga dan teman-teman semua di sini. Pada kesempatan ini kami juga ingin haturkan terima kasih banyak ke masyarakat Belitung, khususnya masyarakat Badau, masyarakat Seliu, masyarakat Terong yang sudah menerima dengan hangat, dengan antusias. Bahkan di Seliu itu kemanapun mahasiswa kami bergerak, anak-anak kecil ngikutin Bu. Gitu kan ya. Jadi kami terima kasih banyak, sambutannya luar biasa sekali, orang Belitung tuh ramah-ramah, baik-baik. Terus pemerintahnya juga, Pak Bupati, Pak PJ Sekda, camat, kepala desa, semuanya membuka tangan ya untuk keberadaan IPB. Dan sebenarnya kerjasama ini tadi saya sudah sampaikan sudah jauh beberapa tahun yang lalu. Dan terus berlanjut, alhamdulillah. Walaupun kepemimpinannya berganti, tapi IPB terus mendampingi Belitung, yaitu mudah-mudahan semakin bisa dimaksimalkan. Karena kan ini ibaratnya IPB udah membuka tangan. Nah, silahkan dirangkul, gitu ya. Silahkan dirangkul. Kami juga tidak mengklaim bahwa kami satu-satunya yang bisa menghadirkan solusi. Tentu banyak universitas lain juga. Tetapi ini ada hubungan yang sudah intens yang perlu dimaksimalkan. Dan bagi saya Belitung selalu di hati Pak,
walaupun saya sudah 20 tahun lebih di luar Belitung, baru lah itu ya, baru 25 tahun lebih di luar Belitung. Sejak saya S1, S2, S3 selalu ada nama Belitung, Bu. Di setiap tesis saya sampai disertasi saya, cek saja di Jepang itu ada Belitungnya. Kenapa? Yang saya teliti selalu objeknya di Belitung. Saya kepakarannya di ekologi restorasi. Jadi yang saya teliti sejak 2012 adalah bagaimana pemulihan lahan bekas tambang timah di Belitung. Dan itu konsisten saya lakukan sampai sekarang, sampai mendapat pendanaan dari Dikti itu karena konsisten gitu. Dikti ingin melihat datanya, konsistensi datanya, sehingga diberikan pendanaan. Dan itu saya selalu bilang di story Instagram saya di mana-mana bahwa sejauh apapun kita melangkah, yang namanya putra daerah itu selalu harus memikirkan kampung halamannya, walaupun tidak di kampung halamannya. Ya, karena alhamdulillah Pak, ini pengalaman saya sedikit berbagi ya Bu. Selama saya bermindset seperti itu, ternyata banyak yang bantu gitu dan diringankan gitu. Dibukakan pintu-pintunya. Jadi ternyata kalau kita berpikir untuk kampung halaman, itu pintu-pintunya terbuka Pak gitu. Pintu-pintu pengabdian itu terbuka. Ini yang KKN tahun ini unik juga ceritanya Bu. Saya baru datang, kan baru aktif, sudah studi di Jepang, kemudian rapat. Di rapat itu saya udah bilang sebelum rapat, saya KKN tahun ini maunya santai aja. Kan baru pulang capek. Jadi saya mau ke Malang. Jadi dosen pembimbing aja di Malang gitu. Udah dicatat. Tiba-tiba di rapat pas mulai, ada pertanyaan dari pimpinan rapat, ada lokasi baru nggak ini KKN tahun ini? Langsung, karena intens sudah beberapa dosen IPB ke Belitung, mereka mengusulkan Belitung. Loh, saya bilang, yang silakan Belitung, gitu kan ya. Mumpung ada Pak Hirwas saja yang ngurusin, katanya. Tuh Bu, jadi itu bukan keputusan saya, KKNT ini di Belitung, tapi keputusan rapat di IPB untuk menjadikan Belitung lokasi baru KKNT IPB. Dan saya di rapat itu ditugaskan karena Pak Hirwas seorang Belitung, dosen asal Belitung, maka Pak Hirwas harus presentasi potensi Belitung untuk dijadikan lokasi KKN. Saya presentasi ke pimpinan IPB Pak, Bu. Saya presentasikan ke pimpinan IPB Bu Tanti. Kemudian alhamdulillah pimpinan IPB menyambut baik karena yang saya ceritakan adalah kerjasama yang selama ini sudah dilakukan. Nah, dan singkat cerita, Kabupaten Belitung, Pak Bupati, Pak Joni juga menyambut baik, gitu. Dan alhamdulillah. Nah, jadi ini memang saya juga mengajak teman-teman putra daerah, putri daerah Belitung lainnya yang di luar sana, sejauh apapun kamu melangkah, setinggi apapun kamu meniti karir, Belitung harus tetap di hati. Dan jangan ragu membuka diri, membuka jalan pengabdian itu jangan ragu. Kenapa? Ternyata terbuka tanpa kita tahu gitu. Ketemu Bu Tanti kan? Iya. Ada yang menggerakkan. Nggak ada yang pernah saya rencanakan gitu. Gitu. Iya. Jadi ya itu jalan pengabdian itu gitu juga kalau kita hanya memikirkan pribadi. Ini pesan moral juga untuk mahasiswa saya. Kalau hanya berpikiran uang, baru berpikiran materi, kadang-kadang nggak ada matang tuh uang. Ditungguin kok nggak datang nih materi gitu. Tapi ketika kita nggak memikirkan itu, justru itu berjalan datang. Gitu ya. Jadi jalan pengabdian itu istimewa ya. Gitu ya. Insya Allah kalau kita berpikir untuk orang lain, Allah akan bukakan jalannya. Iya. Amin. Baik. Makasih banyak, Masya Allah gitu ya. Saya tadi namanya orang akademik nih nulis gitu ya, nulis apa yang mau diomongin. Tapi saya nggak bisa berkata-kata, nggak bisa berkata-kata. Kayaknya memang udah diomongin semua sama Pak Hirwas. Kalau bahasanya pengalamannya udah keluar semua, kemudian apa yang mau dikerjakan dan sudah dikerjakan juga udah diceritain ya. Tinggal satu sih sebetulnya, ini bakal jadi motivasi nggak sih yang mau katanya Indonesia emas besok begitu ya. Bener nggak menunggu 2045 itu balik lagi nih. Ini slow livingnya. Ini beneran nih Pak, saya ya maksudnya
terhadap pribadi kita juga nih, kayak tersinggung gitu, tersinggung berat banget gitu. Nah, makasih banyak Bang Umar, aduh lupa Kak siapa tadi? Kak Adel, Kak Pia, Pak Hirmas terutama, alhamdulillah Pak Ci juga mendampingi acara malam ini. Kami mengadakan kegiatan podcast Kedepa Hitam ini adalah edukasi ya bagi baik pribadi kami ya, karena istilahnya kita ilmu itu open terus, nggak akan berakhir sampai akhir hayat kita ya. Jadi kalau ini mahasiswa ngerasa wisuda adalah bagian terakhir kita belajar, enggak. Kita akan terus belajar ya. Ibu sudah meninggalkan bangku kuliah itu sekian puluh tahun tapi tetap ingin belajar nih ya, dan kita pun selalu ingin belajar. Nah, Kedepa Hitam ini bahasanya kalau ke pemerintah itu melakukan kritik